Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Anggi Pratama dan rekan saya Tri Setiawati dan Dea Indrani Oktaviani akan mempresentasikan bab siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini tugas kita itu adalah buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang kedua, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang ketiga, lengkapilah kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi, teman-teman. Dan untuk prosedur auditnya setelah kita menganalisis ya, teman-teman. Nah, untuk sewa dibayar di muka dalam prosedur audit, yang pertama, minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar, indeksnya kosong atau dikerjakan kosong, teman-teman. Nah, yang kedua, periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya, indeksnya centang. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, indeksnya kali ini G, teman-teman. Yang keempat, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Indeksnya kosong, teman-teman. Dan yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang, indeksnya kosong. Yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku, itu indeksnya kosong, teman-teman. Yang ketujuh, yakinlah bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Nah, kali ini indeksnya centang, teman-teman. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Indeksnya centang. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Indeksnya centang. Kemudian yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Kali ini indeksnya G1, teman-teman. Dan yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Kali ini indeksnya minus atau enggak ada indeks. Yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungjawaban asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Nah, kali ini itu indeksnya minus lagi, teman-teman. Kemudian untuk pajak dibayar di muka, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Nah, di sini tuh indeksnya centang sebenarnya, teman-teman, dan di sini ada kesalahan ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak SPP serta SSP, mohon maaf, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya, itu centang lagi, teman-teman. Dan yang ketiga, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching, yaitu indeksnya minus. Kemudian lanjut lagi, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajak, misalnya uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajak. Di sini indeksnya minus, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pajak pertambahan nilai PPN masukan. Nah, yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak NPKP, dan dasar pengesahan pajak DPP dan besarnya PPN yang dipungut, teman-teman. Nah, di sini indeksnya minus atau tidak ada indeks. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya itu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, di sini indeksnya minus, teman-teman. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Nah, di sini keduanya minus ya, teman-teman. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo neto, pajak masukan dikurangi pajak
pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa. Pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo bertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya minus, teman-teman. Yang kelima, pelajari semua surat korespondenan dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Nah, di sini indeksnya minus, teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian masuk pada halaman 100 mengenai saldo per audit dari beban dibayar di muka. Yang pertama ada sewa dibayar di muka. Saldo per kliennya tanggal 31 bulan 12 2018 itu ada 50 juta. Nah, ini ada keterangan bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 sampai 1/11/17 sampai dengan 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan 31 bulan 10 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Kemudian keterangan yang kedua itu ada PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai 30 November tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Nah, di sini ada penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian dari sewa 30 juta, yaitu beban sewa debit dan kreditnya sewa dibayar di muka PT Betawi Land 5 juta. Yang kedua, ini ada penyesuaian dari sewa Bapak Haryo, yaitu beban sewa debit, sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp1.666.667. Kemudian kan ini ada keterangan bahwa pajak belum dibayarkan. Maka ini ada perhitungan pajak, yaitu perhitungan pajaknya dari PT Betawi Land itu 30 juta dikali 10%, yaitu 3 juta. Dan dari Bapak Haryo sendiri ada 20 juta dikali dengan 10% ada 2 juta. Jadi hutang pajaknya ada 5 juta, maaf. Penyesuaiannya yaitu sewa dibayar di muka debit dan kreditnya hutang PPh pasal 23 5 juta. Kemudian yang kedua ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka pada saldo per klien tanggal 31 bulan 12 2018 ini ada 30 juta. Kemudian ada penyesuaian, yaitu untuk beban asuransi. Beban asuransi di sini ada 4. Yang pertama adalah beban asuransi bangunan, beban asuransi peralatan dan perabotan kantor, beban asuransi kendaraan bermotor, dan beban asuransi persediaan. Di sini ada penyesuaian. Penyesuaiannya yaitu beban asuransi dan bangunan debit 11.250.000. Kemudian beban asuransi perabotan dan peralatan kantor debit 900.000. Kemudian beban asuransi kendaraan bermotor debit 1.750.000. Kemudian beban asuransi persediaan debit 5.400.000. Kreditnya dengan asuransi dibayar di muka 19.300.000. Untuk pajak dibayar di muka tidak dihitung. Kemudian saldo per auditnya yaitu untuk sewa dibayar di muka ada 48.333.333 rupiah, dan untuk
asuransi dibayar di muka ada 10.700.000. Sehingga jumlah dari saldo per klien untuk beban dibayar di muka ada 59.033.333 rupiah. Dan masuk pada halaman 101 untuk menghitung beban asuransi. Ada 4 aset yang diasuransikan. Yang pertama adalah bangunan dengan nilai polis 2 miliar. Yang kedua adalah perabotan dan peralatan kantor dengan nilai polis 200 juta. Kemudian ada kendaraan bermotor dengan nilai polis 1 miliar. Dan persediaan dengan nilai polis 2 miliar. Premi yang dibayarkan ada 15 juta, 1.200.000, kemudian 3 juta, dan 10.800.000. Jadi totalnya adalah 30 juta. Periodenya untuk periode bangunan tanggal 1 bulan April tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan Maret tahun 2018. Kemudian untuk perabotan dan peralatan kantor itu tanggal 1 bulan April tahun 2017 sampai dengan 31 bulan Maret 2018. Kemudian kendaraan bermotor itu tanggal 1 bulan Juni tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan Mei 2018. Kemudian persediaan dari tanggal 1 bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 bulan Juli tahun 2018. Beban asuransinya dihitung yaitu bangunan 9 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 15 juta atau premi yang dibayarkan. Jadi beban asuransi untuk bangunan adalah 11.250. Kemudian untuk perabotan dan peralatan kantor itu juga sama dengan bangunan ada 9 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 1.200.000. Ini beban asuransinya adalah 900.000. Kemudian kendaraan bermotor untuk dimulai pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2017 sehingga dihitungnya 7 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 3 juta. Jadi total beban asuransinya adalah 1.750. Kemudian yang terakhir ada persediaan. Persediaan dihitung dari tanggal 1 Agustus tahun 2017 sehingga perhitungannya adalah 6 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 10.800. Jadi beban asuransinya adalah 5.400.000. Jadi total beban asuransinya untuk semua aset yaitu 19.300.000 rupiah. Untuk selanjutnya kita akan membahas pada halaman 102 yaitu kertas kerja pemeriksaan PPh 25 dibayar di muka. Nah, untuk mengerjakan ini kita dapat melihat pada buku 1 halaman 138 sampai 148. Kita lihat bahwa pada halaman 138 terjadi pembayaran pada tanggal 6 Februari 2018 sebesar 54.250.000. Nah, untuk itu pada bagian penyetoran dapat ditulis pada bulan Januari disetorkan sejumlah 54.250.000. Begitupun untuk bulan selanjutnya yaitu dilakukan penyetoran pada tanggal 6 Maret 2018 sebesar 44 juta rupiah. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya dari Maret sampai November juga dilakukan penyetoran dengan jumlah yang sama yaitu 44 juta rupiah. Setelah semua ditulis pada bagian penyetoran dan total, maka dihasilkan jumlahnya yaitu 494.250.000 rupiah. Selanjutnya, setelah melakukan pengerjaan pada modul 5 ini, kita dapat melakukan pelengkapan pada kertas kerja neraca A2.1. Nah, kita dapat melengkapi pada bagian beban dibayar di muka. Kita menambahkan pada di bagian pare di debitnya adalah 5 juta dan di bagian kreditnya sebesar 25.966.667 rupiah. Dan
per auditnya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp59.033.333. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami ya. Apabila ada salah kata dan kurang bagusnya kami mohon maaf. Dan ya sekian dan terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan teman-teman kita lanjut di grup Telegram ya. Oke, see you.